Ini yang paling saya suka cuy. Tampilan bilah sisi yang ada di versi CN ya. Asli, lebih futuristik gitu guys ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys update paling baru untuk aplikasi security ya. Ini ada security versi CN guys ya. Nah, di sini saya sudah coba updatekan di Poco F6 saya. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba di device-nya masing-masing. Yang penting HP-nya harus HP Xiaomi ya. Selain Xiaomi nggak bisa guys. Karena ini aplikasi sistem, aplikasi bawaan dari HP Xiaomi. Oke. Nah, ini saya sudah updatekan ke security 12.3.1 ekor 0.1 cuy. Ya. Ini size aplikasinya terdeteksi 75,10 MB aja. Oke ya. Nah, oke, apa aja sih yang baru teman-teman ya di security yang versi CN ini? Nah, kalau saya lihat teman-teman ya, untuk di bagian setting, khususnya di bagian tampilan setelan tambahan, di sini hampir nggak ada perubahan sih guys. Ya, untuk persesi visual aktif di sini semuanya masih ada dan masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian untuk di bagian yang lainnya, seperti di bagian jendela mengambang, nah kotak alat sisi ini beda, dia langsung berubah menjadi bahasa Inggris. Tuh, ya. Untuk fitur video call juga aman di sini guys. Oke guys, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian baterai ya, untuk di bagian setting kita lihat apakah ada yang baru. Kalau kita lihat sih di sini tampilannya masih sama aja ya. Tuh di bagian baterai proteksi cas sampai 80%, di sini masih aman cuy. Oke. Nah, kalau lebih seperti ini teman-teman untuk di bagian baterai ya. Kemudian juga di sini untuk baterai charging option ya, juga di sini kita bisa speed up, top speed ya. Kalau saran saya gunakan yang speed up aja guys ya. Gitu teman-teman, jangan pakai yang atau jangan sering terlalu pakai yang top speed. Nah, biar baterainya awet, gunakan yang speed up aja atau standar gitu guys. Nah, kemudian untuk di tampilan bilah sisi YouTube teman-teman ya, ini kalau kita lihat dia masih sama aja tampilannya seperti ini, nggak ada yang baru ya teman-teman ya tampilannya untuk di bilah sisi YouTube. Nah, kemudian untuk di bagian tampilan game space, nah teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini kalau menurut saya sih lebih apa ya, lebih fresh gitu ya teman-teman ya, beda dengan yang versi global sebelumnya. Jadi kalau yang versi CN tuh lebih kayak gimana gitu, beda aja gitu guys. Nah, kita coba nanti teman-teman di sini saya mau coba tes di Genshin Impact ya. Saya mau coba tes 1 jam lebih main Genshin Impact, kita lihat nanti gimana performanya, limitasinya kayak gimana. Dia bisa bertahan 60 fps berapa menit ya teman-teman. Kita lihat nanti teman ya. Untuk settingannya sendiri saya gunakan settingannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita gunakan mode pro. Nah, oke, gitu aja settingannya. Biar tidak lama, yuk langsung aja di sini masuk ke dalam gameplay Genshin Impact yang sudah main lebih dari 1 jam. Kita lihat guys, gimana performanya. Oke guys, di sini saya sudah main cukup lama ya. Ini untuk Genshin Impact di Poco F6, teman-teman, dengan menggunakan security versi CN terbaru. Dan di sini teman-teman bisa dilihat dia sudah terlimit di 40 fps ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat gameplaynya sendiri ya 40 fps lah kayak gimana teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau saya rasa sih di sini grafiknya jadi jauh lebih detail, jauh lebih bagus ya guys ya. Untuk update terbaru si Genshin Impact ini teman-teman ya. Ini kita coba tes di Poco F6 HyperOS 3.0 juga dan security versi CN. Nah, kalau kita lihat untuk tampilan bilah sisinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini yang paling saya suka cuy. Tampilan bilah sisi yang ada di versi CN ya. Asli, lebih futuristik gitu guys ya. Kemudian kita lihat ini di bagian performanya kurang lebih seperti ini. Di bagian enhance visualnya dia ada super res dan visual style ya. Kemudian enhance touch-nya sudah saya aktifin juga biar lebih responsif. Di sini untuk network speed boost-nya dia otomatis aktif guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke.
Untuk fitur-fitur lainnya di sini juga ada, untuk voice change juga di sini aman ya. Meskipun ini versi CN ya. Ini untuk tampilan bila sisi di dalam gamenya. Nah, gitu guys. Ini saya mungkin main lebih dari 1 jam guys. Mungkin mau ke 2 jam teman-teman ya. Di sini kita coba main ya. Nah, kurang lebih seperti inilah teman-teman ya untuk performanya tuh. Dia 45,6 teman-teman. Adem di sini ya, enggak panas sampai 48 di Poco F6 ya. Beda halnya seperti di Poco F7. F7 bisa tembus sampai 48 derajat Celcius, sedangkan di Poco F6 ini aman guys ya. Jadi aman di sini, ya nggak mungkin matot sih kalau menurut saya sih kalau seperti ini, karena dia performanya di limit ya. Nah, kalau misalkan ingin stabil FPS-nya ya teman-teman harus pakai cooler atau pakai kipas, guys. Itu biar lebih stabil ya. Oke, di sini kita coba lihat teman-teman hasil pengujian di aplikasi scan-nya kayak gimana. Yuk kita lihat teman-teman. Ini kita stop dulu. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan. Ternyata di sini ada 2 gelombang guys ya. Ada 2 gelombang di sini. Nah, jadi di sini Poco F6 ini beneran saya enggak apa ya? Ya review apa adanya, review jujur, guys. Nah, di sini security ini tuh dia ngelimit itu mungkin di menit ke-20 di sini ya, menit ke-15 mungkin, guys. Nah, menit ke-15 dia baru ke limit. Jadi 60 fps itu dia bisa bertahan selama kurang lebih 15 menit aja. Ya. Teman-teman, selebihnya dia langsung ngelimit. Dan dia langsung ngelimit di 35 ya teman-teman ya, 35, kemudian ya di sekitar 35 sampai 40 lah. Dan di sini dia jarang sampai di 30 fps. Nah, ini menarik guys. Sebelum-sebelumnya saya pernah coba itu di Poco F6 itu rata-rata bahkan di 32 fps guys rata-ratanya. Tapi sekarang di sini dia rata-ratanya di 40,3, masih aman lah ya teman-teman ya. Meskipun untuk gameplay agak kurang enak sih. Lebih smooth tuh di 60 teman-teman, lebih enak tuh ya. Tapi yang jelas ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, itu cuma dapat di 30-an fps rata-ratanya. Kalau kita coba main 1 jam 45 menit seperti ini. Nah ya, kurang lebih seperti ini guys. Untuk max memang 61 fps, minimumnya 28,0, cuman beberapa detik aja. Dan di sini temperatur suhu 46,7 guys, paling tinggi ya. Ini kedeteksi oleh aplikasi scan. Itu teman-teman ya. Jadi masih adem di sini tanpa cooler nih. Kalau pakai cooler beda cerita guys. Dia bisa lebih stabil FPS-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk performa dari security versi CN ya. Terbaru teman-teman. Nah, nanti yang mau coba saya sudah sertakan seperti biasa di deskripsi box ya. Jadi langsung aja download, langsung aja install, cobain dulu sendiri. Kalau dirasa enak lanjut, kalau nggak enak ya udah downgrade lagi aja, gunakan yang default. Oke, itu aja teman ya. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.